Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada setiap orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh karena dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bahwa kita tidak sendiri, bahwa dia akan selalu ada untuk kita, menjadi kapten kita, menjadi penuntun jalan kita, dimanapun kita berada. Baiklah, bila mana kita mempunyai beban di dalam kehidupan kita, kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya, maka dia akan meringankan setiap langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yang menguduskan. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 31 ayat 13. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sebagaimana sabat adalah tanda yang membedakan Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk memasuki tanah Kanaan, maka itu adalah tanda yang sekarang membedakan umat Tuhan saat mereka keluar dari dunia untuk memasuki istirahat surgawi. Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Tuhan dan umatnya, tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Ini membedakan antara rakyat setianya dan para pelanggar. Ya, jadi bagaimana Tuhan sudah menyisihkan waktu supaya kita dapat berbakti, memuji, memuliakan nama Dia, yaitu hari Sabat yang indah. Bagaimana kita berhenti dari setiap pekerjaan kita, dari letih kita, ya, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Ya, karena pada saat dunia ini dijadikan dengan begitu sempurnanya, tetapi ada satu hari di mana Tuhan beristirahat untuk menguduskan hari itu. Ya, sehingga kita boleh memiliki suatu kepercayaan yang penuh hanya kepada Kristus saja. Bagaimana kita memiliki waktu sepenuhnya hanya untuk Dia, melayani satu dengan yang lainnya. Karena hari-hari sebelumnya kita sudah disibukkan dengan berbagai pekerjaan kita, dengan berbagai pelayanan yang kita lakukan. Ya, tapi di satu hari yang Tuhan sudah kuduskan itu, disitulah bagaimana kita merasakan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari sebelumnya. Ya, jadi inilah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Dikatakan sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Tuhan dan umatnya, tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Ini membedakan antara rakyat setianya dan para pelanggarnya. Dari tiang awan Kristus menyatakan tentang sabat, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di dalam Keluaran 31 ayat 13. Sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda bahwa Tuhan sebagai pencipta juga merupakan tandanya sebagai yang menguduskan. Kekuatan yang menciptakan segala sesuatu adalah kekuatan yang menciptakan kembali jiwa menjadi serupa dengan gambarnya sendiri. Bagi mereka yang menguduskan hari Sabat, itu adalah tanda pengudusan. Pengudusan sejati adalah keharmonisan dengan Tuhan, kesatuan dengan Dia dalam karakter. Hal tersebut diterima melalui ketaatan pada prinsip-prinsip yang merupakan salinan dari karakternya. Dan Sabat adalah tanda ketaatan. Dia yang segenap hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Dia dikuduskan melalui kepatuhan. Ya, jadi dari tiang awan, ya, Kristus menyatakan tentang sabat itu. Ya, bagaimana Dia memimpin bangsa Israel. Ya, walaupun bangsa ini tegar tengkuk, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka, supaya mereka percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana tiang awan itu, ya, selalu ada untuk mereka di siang hari. Dan tiang api itu ada untuk mereka di malam hari. Ini adalah menjadi suatu peringatan bagi mereka.
Ya, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Kekuatan yang menciptakan segala sesuatu adalah kekuatan yang menciptakan kembali jiwa menjadi serupa dengan gambarnya sendiri. Ya, jadi kita harus mengingat kembali ya siapa pencipta kita. Ya, pengudusan sejati adalah keharmonisan dengan Tuhan, kesatuan dengan Dia dalam karakter. Ya, jadi dia sudah menjadi teladan kita bagaimana karakternya itu. Ya, menjadi suatu contoh yang sempurna bagi kita umat-umat Tuhan di akhir dunia ini. Ya, begitu banyak ya karakter yang dia sudah berikan bagi kita. Dia sudah contohi bagi kita. Ya, sehingga kita pun dapat menjadi umat-umatnya yang setia melakukan apa yang dia sudah kehendaki di dalam kehidupan kita. Hal tersebut diterima melalui ketaatan pada prinsip-prinsip yang merupakan salinan dari karakternya. Dan Sabat adalah tanda ketaatan. Dia yang segenap hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Dia dikuduskan melalui kepatuhan. Ya, jadi betapa pentingnya ya kita patuh ya kepada Tuhan kita. Ya, bila mana kita mempunyai kepatuhan kepada Tuhan, otomatis ya kita juga patuh kepada orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita. Memberikan yang terbaik bagi setiap orang. Ya, karena itulah yang harus kita lakukan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, walaupun mungkin ada ya permasalahan-permasalahan atau konflik. Ya, tetapi itu harus kita lewati. Ya, dengan tuntunan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak salah melangkah. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat. Kepada kita seperti kepada Israel, Sabat diberikan untuk perjanjian yang kekal. Bagi mereka yang menghormati hari kudusnya, Sabat adalah tanda bahwa Tuhan mengakui mereka sebagai umat pilihannya. Itu adalah jiwa yang menerima tanda pemerintahan Tuhan, menempatkan dirinya di bawah perjanjian ilahi yang abadi. Dia mengikatkan dirinya pada rantai emas ketaatan, yang setiap mata rantainya adalah sebuah janji. Hanya perintah keempat saja dari ke-10 perintah itu yang berisi meterai dari pemberi hukum yang agung. Ya, pencipta langit dan bumi. Mereka yang mematuhi perintah ini mengambil ke atas diri mereka sendiri namanya, dan semua berkat yang tercakup di dalamnya adalah milik mereka. Ya, jadi hanya kepada Tuhan saja ya kita harus terus berpaut. Ya, kita harus terus percaya kepada Dia. Ya, disitulah kita akan diberikan ya suatu pemahaman ya supaya kita dapat melakukan yang terbaik. Jadi akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati segala sesuatunya. Ya, akan banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Ya, sebagaimana Kristus pada saat dia berada di dunia, begitu banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi dia tetap pada prinsip-prinsip kebenarannya. Karena dia mempunyai misi ya untuk menyelesaikan akan pekerjaan dunia ini. Untuk menyelesaikan misinya itu tidak gampang. Ya, dia harus melewati berbagai macam ujian-ujian yang besar dan kecil. Dia harus lewati itu di dalam kehidupannya. Ya, sehingga dia berada di keluarga Yusuf dan Maria itu selama 30 tahun. Disitulah dia belajar bagaimana dia harus memberikan yang terbaik. Ya, karena dia tahu bahwa dia akan menjadi sang juru selamat itu. Yang akan disalibkan, yang akan dipermalukan, yang akan dihina. Tapi disitulah dia mendapatkan kekuatan di dalam kehidupannya untuk tetap bertahan. Hanya demi kita manusia yang berdosa. Tapi dia mau melakukan itu. Karena itulah yang harus dia alami di dalam kehidupannya. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan? Apakah kita mau mengambil bagian dari pekerjaan Kristus itu di dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita mau, baiklah kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya. Sehingga itu akan memberikan suatu hal yang begitu luar biasa. Dan disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Di sini juga dikatakan bahwa bagaimana pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel itu. Bangsa Israel ini telah diberikan Sabat itu. Itulah perjanjian yang kekal. Bagi mereka yang menghormati hari kudusnya, Sabat adalah tanda bahwa Tuhan mengakui mereka sebagai umat pilihannya. Itu adalah janji bahwa dia akan menggenapi perjanjiannya kepada mereka. Ya, setiap jiwa yang menerima tanda pemerintahan Tuhan menempatkan dirinya di bawah perjanjian ilahi yang abadi. Dia mengikatkan dirinya pada rantai emas ketaatan, yang setiap mata rantainya adalah sebuah
sebuah janji. Ya, jadi janjinya itu tidak akan pernah diingkari bagi kita umat-umatnya. Dia akan menepati setiap janjinya itu untuk kita. Oleh sebab itu baiklah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, setiap Sabat ya bukanlah menjadi suatu rutinitas bagi kita, tapi kita harus kembali mempunyai semangat yang baru. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pelayan-pelayannya di atas dunia ini, untuk mau melayani satu dengan yang lainnya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, kita meminta Tuhan supaya dapat menolong kita, supaya dapat membantu kita. Dan juga di sini dikatakan kekuatan yang menciptakan segala sesuatu adalah kekuatan yang menciptakan kembali jiwa menjadi serupa dengan gambarnya sendiri. Ya, jadi kita sudah diciptakan sesuai gambar dan rupa daripada Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita mau menerima akan kekuatan yang sudah diberikan bagi masing-masing kita. Menciptakan kembali jiwa menjadi serupa dengan gambarnya sendiri. Ya, bagaimana kita juga harus mengikuti akan setiap teladan Kristus yang dia sudah contohi bagi masing-masing kita. Ya, kalau kita mengingat kembali ya bagaimana perjalanan Yesus di atas dunia ini, itu adalah hal yang tidak gampang. Bagaimana murid-murid juga pada saat mereka mengikuti Yesus, ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di diri mereka masing-masing. Ya, tetapi disitulah bagaimana Yesus ingin menyatukan hati daripada murid-muridnya ini. Ya, sehingga diberikanlah pelajaran-pelajaran yang bermakna bagi murid-murid ini. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hal-hal yang mereka lakukan bersama-sama. Itu menjadi pelajaran bagi murid-murid ini. Supaya murid-murid ini dapat memahami misi Yesus di atas dunia ini. Ya, tapi Yesus harus mati terlebih dahulu di atas kayu salib. Pada saat Yesus bangkit, disitulah mereka menerima kuasa Roh Kudus itu dengan begitu luar biasa. Sehingga mereka menyebar untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi. Ya, tapi mereka hadapi itu dengan penuh kedamaian. Walaupun mereka merasakan suatu kesakitan yang luar biasa. Tapi mereka masih berada di kedamaian Tuhan itu di hati mereka. Ya, mereka terus melewati banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tahu mereka lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena mereka sudah menerima akan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga mereka tidak bisa menahan diri mereka. Sehingga mereka dapat melayani satu dengan yang lainnya. Ya, kuasa diberikan kepada mereka. Sehingga mereka dapat menyampaikan itu dengan begitu semangatnya. Ya, tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Karena mereka tahu inilah yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Baiklah kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Jangan kita mau menyerah. Biarlah kita mau terus maju, memandang hanya kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Ya, baiklah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya kita serahkan hanya kepadanya. Renungkan lebih dalam. Jika pengudusan adalah proses menjadikan kudus sebagaimana Yesus menggunakan hari Sabat untuk menguduskan saya, apakah pemeliharaan Sabat saya membuat saya lebih kudus? Ya, jadi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang memelihara akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, ya kita boleh terus berpaut hanya kepada Tuhan saja. Dapat menjadikan hari Sabat yang istimewa itu. Hari di mana kita hanya mempunyai komunikasi dengan Sang Pencipta kita. Disitulah kita akan diberikan suatu hal yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga hari Sabat yang indah itu akan menjadi berkat bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Inilah menjadi suatu pelajaran yang indah bagi kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu di dalam kehidupan kita dan kita dapat mempraktekkan itu setiap harinya. Dan disitulah kita akan merasakan kedamaian yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.